Yo, selamat pagi bro, selamat pagi guys. Hari ini gua akan pergi ke gym, daftar fitness. Hari ini cuaca mendung ya, tuh. Aduh, abu-abu terus, dan tadi malam hujan, kayaknya soal jalannya masih kelihatan basah gitu. Gua sekarang mau siap-siap, dan gua baru beres tadi ngurus-ngurus barang-barang buat les. Dan gua juga baru order penny board sama tasnya. Jadi karena gua mau les juga, gua butuh tas baru. Jadi gua kebetulan ini ada promo, kalau misalnya gue beli penny board, si tasnya itu benar-benar jadi setengah harga. Jadi harganya jadi setengah, ada diskon setengah, 50%, which is good. Dan ya kita lihat. Ini penny board yang gua pilih. Looks cool lah. Putih di atasnya, dan ini bawahnya itu kayak kayak Back to the Future itu itunya patternnya. Dan ini tasnya, mana sih fotonya? Ini tasnya hampir sama, dia patternnya sama. Ini buat nyimpen di belakang, jadi gue bisa bawa pakai sepeda juga, atau jadi penny board itu skateboard kecil ya, 22 inch doang, jadi sekitar 50-an cm panjangnya. Dan ya gue rasa itu akan berguna di sini, karena gue tuh dari dulu ya pengen punya skateboard lah, biar main skateboard. Gue suka, cuman karena di Indonesia kan nggak bisa ya, susah untuk main jalannya berlubang pak. Kalau nanti nih ya, skateboard duk bus, bisa bahaya. So ya oke guys, gue sekarang mau siap-siap dulu. Kamar gue masih berantakan banget, dan gue belum sempat buat beres-beres. Dan juga sorry banget kalau misalnya video gue agak telat upload, karena ini gue lagi masih hektik banget di minggu-minggu awal. Di bulan pertama ini pasti akan sedikit ribet, karena gue harus kesana lah kesini lah, ngurus macam-macam. Oke, gue sekarang mau siap-siap dulu. Oke. Sekarang gua mau cabut, mau fitness dulu. Nih lihat. Tetangga gua pada nyimpen ini. Welcome Thais Reza, selamat datang di rumah. Oh iya, sama gue juga dapat sepeda baru ya dari orang tuanya Brehir. Jadi mereka tuh ngasih gue sepeda, makanya gue bisa beli penny board, karena duitnya jadi tadinya kan mau beli sepeda, jadi gue beliin penny board karena gue dapat ini sepedanya. Yoi, sepeda ontel gitu. Kalau di sini semua sepeda kayak begitu. Tuh tetangga gue semua, yang ini punya gue nih, yang hitam sama ada bronze-nya. Mantap. Let's go. Jadi ya beginilah keadaannya sekarang tuh masih musim harusnya udah musim semi ya, udah spring, udah mulai, harusnya tumbuhan mulai pada tumbuh. Tapi ya seperti itu karena si global warming jadi semua tidak berjalan sesuai rencana. Oh ya, mungkin nggak terlalu jelas, tapi baru beberapa aja. Dan just for your information, bahwa sekarang itu sebenarnya si
Oh, cuacanya tuh dingin banget, gila. Ini tuh bisa mungkin 5 derajat Celcius. Makanya gue pakai jaketnya tebel, pakai celana panjang juga. Karena kalau di sini jarang olahraga pakai celana pendek karena dingin, kecuali summer ya, musim panas. Ya ini kurang lebih gue akan jalan tempat fitness itu sekitar 15 menit atau 20 menit tergantung gue jalannya cepet apa kagak. Kalau sama sepeda biasanya cuma 10 sampai 15 menit mungkin cukup. Oke, tapi gue juga ini agak buru-buru karena gue ngejar nanti siang itu harus masuk kelas bahasa, dan gue akan bertemu lagi dengan guru lama gue karena tanpa disengaja gue tuh masuk kelas yang sama, guru yang sama, dan kursi yang sama. What a coincidence ya. Like dance. Mungkin gue akan datang, nggak tahu. Kita lihat. Agak susah sebenarnya untuk sekarang tuh ngevlog di musim gini tuh, soalnya agak apa, karena cuacanya juga kan mendung terus sering hujan, jadi kan susah bawa kameranya ya, agak susah. Dan kalau lihat setiap gue nafas tuh keluar uapnya. Katro ya, nggak apa-apa lah. Ini tuh taman kanak-kanak ya, bukan taman kanak-kanak doang sih, kayaknya sekolah SD lah, basis school kalau di sini. Jadi mereka lagi bermain. Ini daun-daun yang benar belum gugur semua di musim gugur kemarin. Akan gugur secepatnya, gue rasa ini juga tuh. Jadi belum indah sih. Tapi nanti pas spring, sebenarnya spring itu udah kemarin hari Minggu. Itu spring, hari officialnya spring itu resmi itu. Cuman ya karena cuacanya tetap cuacanya tetap tidak seperti spring, dan juga ya jadi bikin si tumbuhan itu tidak ya bersemi lah, belum, karena itu. Well, ternyata ini nggak sejauh yang gua bayangin dulu, karena dulu kayak agak jauh gitu walaupun pakai sepeda, tapi karena udah beberapa kali mungkin ya, jadi udah sering, jadi ya nggak berasa jauh, udah deket gitu. Jadi kurang lebih 15 menit kali, 15 menit lah, nggak 10 menit juga. Saya kadang ini juga karena dingin mungkin ya, jadi gue jalannya juga harus cepet-cepet karena tiris bro, dingin ya. Itulah tempat fitness gue, Sport Up tuh. Good morning, hi. I want to register again. Yeah, sure. Okay. I will. Camera? Yeah, I'm doing vlogging. Okay. You can go. I can go now. Yeah. Do you want the locker for downstairs or for upstairs? Downstairs, please. Downstairs. Yeah. And then next time you come, you ask for your club card, and we make sure that it's ready. Okay, thank Yes. you. Ya well, gua akan fitness dulu. Habis itu gua vlog lagi mungkin, oke? Biar gua fokus fitnessnya. Oke guys, see you later. Yo, akhirnya gua beres nge-gym. Muka gua kecil banget deh. Bentar. Pakai dulu. Ya well, gue suka ya. Gue lihat sih ya, kalau orang Belanda tuh, kalau ibarat orang Indonesia tuh orang Sunda, yang kalau nggak kenal pun dia senyum-senyum aja gitu, terlalu sweet. Dan mereka gue sukanya tuh mereka tuh gimana ya, orangnya welcome banget gitu, orang-orangnya tuh jadi nyaman ke kitanya tuh.
Well, tadi gue langsung ngobrol sama ownernya dan ya ternyata nggak ada problem, nggak ada masalah kalau gue mau record gue pas latihan. Ya awalnya gue agak takut, kenapa? Karena di Belanda itu regulasi atau sistem itu agak beda dengan mungkin di Amerika. Kalau di Amerika itu terlihat lebih bebas ya, untuk kayak vlogging gini tuh, record mau record apa aja itu bisa. Kalau di sini tuh kayak di mall, lu tuh harus tanya dulu gitu loh, ini gue mau nge-vlog boleh enggak gitu. Kalau di dalam toko ya, kalau di mall besarnya mungkin bukan di dalam toko itu bisa aja, tapi kalau di dalam toko lu setidaknya izin dulu, harus tanya dulu, karena lu nggak mau lu ditangkep, keamanan kan. Ya, dan well actually udaranya sekarang lebih fresh lagi setelah olahraga. Makanya olahraga itu gue suka banget kalau after gym feeling itu, after workout feeling itu, atau apa perasaan kita setelah olahraga tuh ya, karena ini meningkatkan juga hormon kebahagiaan dalam tubuh kita. Jadi workout itu benar-benar bisa membantu kalau kalian lagi stres, susah fokus istirahat, atau susah tidur. Workout itu bagus. Dan tips-tipsnya adalah untuk kalau kalian mau sebenarnya mau nurunin berat badan, kalian harus banyakin kardio. Kardio itu adalah olahraga dimana kalian memacu jantung kita cepat gitu. Jadi dia akan membakar lemak kita lebih baik, optimal. Jadi contohnya adalah seperti cycling atau sepedahan, atau juga berenang, lari pagi, jogging. Sprint tidak disarankan, karena ketika kalian sprint, tenaga yang dipakai itu mostly nanti bukan cadangan energi kita, which is itu lemak. Jadi nanti itu bisa ngambil otot kita justru. Makanya kalau kalian lihat yang para pelari atlet, nggak ada yang berotot gitu. Mereka berotot, tapi ototnya tuh kecil gitu, tapi kuat. Itu untuk lari gitu ya. Karena sprint itu membutuhkan energi, dia cepat. Jadi dia akan mengambil sumber energi kita dari glukosa dan juga dari otot, itu bisa ditarik langsung. Tapi kalau kalian itu dengan jogging tapi dengan waktu yang lebih lama, itu akan menguras gula darah kita, which is itu adalah energi kita, dan setelah itu dia akan mengambil lemak. Lebih baik kalau kalian pengen nurunin berat badan adalah pagi-pagi when your stomach is empty. Jadi running with empty stomach, atau lari dengan keadaan perut kosong. Tapi jangan sprint tadi yang gue bilang, jogging aja, jogging lumayan gitu, intermediate, larinya kayak nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, dan kurang lebih setengah jam, 45 menit itu bagus. Setelah itu minum air yang banyak. Jadi bangun pagi kalian langsung minum air putih, baru setelah itu kalian lari. Dan gue pikir karena di Belanda juga nggak biasa orang vlogging, jadi setiap gue jalan, karena gue pegang kamera gini, gue ganti sisi ya, tangan kanan gue pegel habis angkat beban, karena pegang kamera gini, dan orang itu nggak biasa lihat pegang kamera. Padahal kamera gue adalah gue ganti yang kamera yang kecil itu, G7X, tapi tetap orang-orang pada liatin karena gue pakai tripod itu. Tapi gue senang banget karena apa? Karena gue liatin aja. Karena dengan kamera ini lebih enak sih itunya megangnya, karena dia itu kameranya lebih kecil, lebih mobile, lebih nyaman aja jadi bawanya. Lu kebayang nggak kalau misalnya aduh buset, abis gym bawa DSLR pakai tripod, aduh pak, tangan pak
Ini tangan Pak, pegel. Dan kalau kalian juga mau nanya sesuatu, nanya apapun, boleh di ASFM ataupun di sosial media gua. Ada pokoknya di link bawah nanti di deskripsi. Dan nanti kalau subscriber gua udah lumayan banyak, misal 1000, gua akan ngadain sesi Ask Me Raise, tanya gua raise. Kalian bisa nanya apapun itu, misalnya Bang gimana kalau di Belanda itu gimana kalau mau naik bis atau naik apapun itu. Dan gue akan, kalau kalian pengen tahu tentang kehidupan di sini, gue bisa jawab itu. Gue akan coba jawab itu sebisa gue. Dan gue akan juga melakukan Ask Me Raise itu nggak bakal cuma di satu tempat. Jadi gue misalnya bisa gue di taman misalnya, ataupun bisa juga di tempat-tempat lainnya yang ya menarik untuk dilihat. Oke? Jadi jangan lupa di subscribe, kalau belum di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya subscriber gue udah banyak juga gue akan ngadain giveaway, jadi nanti souvenir dari Belanda. Mantap kan? Oke, jangan lupa share ke teman-temannya supaya teman-teman kalian juga tahu. Kayaknya untuk vlog ini sekarang gue tutup dulu, oke? Thank you for watching guys, and see you again in the next video. And as always, stay cool. Doei!